Siram air, yuk. Baik, Bopo. Siapa dia, Bopo? Mungkin pengembara. Dia pingsan di tengah jalan. Paman Wali Kadep, buang kembali ke tengah jalan. Nyai? Cepat buang dia. Aneh. Tidak biasanya Nyai Paricara bersikap seperti itu. Bapakmu, maafkan saya. Saya tidak bisa. Dia yang telah menghancurkan hidup saya, masa depan saya. Jangan hianati dharmamu sebagai tabib, Meising. Biarkan kejahatannya menjadi urusan dewata. Urusanmu adalah menolong sesama manusia. Tidak harus tahu apakah itu baik atau buruk. Cepat selamatkan nyawanya. Kenapa tiba-tiba Nyai Paricara marah-marah, Bopo? Kelihatannya, Nyai pernah kenal dengan orang ini. Ayo Jangir, kamu angkat kakinya. Paman, bawa dia ke pondok Paman. Biar Jangir yang membawa obatnya. Baik, Nyai. Apa dia terluka? Sedikit luka bakar, Nyai. Tapi barangkali juga karena kelaparan dan letih. Ya sudah. Jaga! Ada apa, Paman? Ada yang mencurigakan. Ada apa, Paman? Ada rampok, Tuan. Hah? Rampok? Hajar! Iya! Bawa keretanya. Siapa kamu? Macan Ganding, si penumpas rampok. Kabur! Keluarlah ke sana. Terima kasih. Tuan siapa? Saya Rakuti. Saya berasal dari Ganding. Saya dari daerah Pajarakan. Daerah itu tidak terlalu jauh dari Ganding. Mari, kita sama-sama. Silakan. Rakuti dari desa Ganding.
dia sudah sadar, kasih makan bubur dulu. Iya, Nyai. Setelah itu, suruh dia pergi. Aku tidak mau dia lama-lama tinggal di sini. Maaf, Nyai. Kenapa Nyai sepertinya benci sekali kepada lelaki itu? Kalau boleh, biarkan dia di sini dulu, sampai benar-benar pulih. Baru nanti kita suruh pergi. Paman, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Kepada siapapun aku selalu berbuat baik. Tapi tidak kepada dia. Dia mesin. Kelihatannya sudah sadar, Nyai. Larang dia memasuki rumahku, Paman. Baik, Nyai. Mestinya Kisanak jangan bangun dulu. Maaf, saya berada di mana? Di rumah Nyai Paricara, di Dusun Pasuruan 1. Oh, rupanya saya berjalan ke arah timur. Iya. Kisanak saya temukan pingsan di tengah jalan. Nyai Paricara, itu nama majikan saya, Kisanak. Dia seorang tabib wanita yang sangat tersohor di daerah timur ini. Semua penduduk sangat hormat kepada majikan saya. Karena orangnya sangat baik dan suka menolong rakyat miskin. Dia pernah juga ditawari untuk bekerja sebagai tabib di istana. Tapi Nyai menolak karena lebih suka dekat dengan rakyat desa. Apa dia orang mancanagari? Kulitnya langsat? Kulitnya memang kuning, tapi tidak ada yang tahu dia orang mana. Kalau bapak angkatnya memang berasal dari Kitai Nagari. Makan dulu buburnya, biar tenaga Kisanak cepat pulih. Siapa nama Kisanak? Saya Arya Dwi Pangga dari Desa Kurawan. Kakang Rakuti, dari mana saja Kakang? Semua orang menanyakan Kakang waktu upacara perabuan Gusti Prabu Jayawardana. Gusti Prabu. Banyak kejadian penting yang tidak Kakang ketahui. Gusti Jayanegara sudah ditabalkan sebagai Prabu Wilwatikta. Yang perlu Kakang ketahui adalah Tuan Halayuda membuka pendidikan calon tanda untuk dijadikan pasukan khusus untuk membantu kita. Itu gagasannya sangat bagus. Untuk mengimbangi kekuatan dan kekuasaan Bayangkari di Kedaton. Tapi kelihatannya Patinambi kurang suka. Dia selalu berusaha mempersoalkan masalah itu kepada Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana dengan sikap Tuan Halayuda, Rasmi? Kedudukan Tuan Halayuda saat ini jauh lebih penting dan menentukan. Dia penasihat khusus Gusti Prabu Jayanegara dalam segala urusan. Kita harus semakin keras mengabdikan diri kita kepada Sang Prabu. Kita buktikan kesetiaan dan kepatuhan kita, supaya Patinambi dan pengikutnya tidak mampu lagi mencari celah kelemahan kita. Ya, saya setuju. Tapi saya kurang setuju kalau harus melakukan hal-hal yang menjijikkan. Seperti selama ini.
Seolah-olah apa saja dilakukan demi menyenangkan raja. Akhir-akhir ini kita nyaris merangkap sebagai pencari perempuan untuk melampiaskan nafsu sang Prabu. Kita harus mempunyai sikap, Rasemi. Karena orang yang mempunyai sikap, ia mampu menjadi orang besar. Tampaknya Kakang sudah menemukan guru yang mumpuni. Mau cari gara-gara kamu? Maaf Kisana, tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Terima kasih. Nini telah menolong saya. Aku paling benci melihat orang yang berani nyamain keroyokan. Saya Cakradara dan ini sahabat saya Kuda Merta. Kalau boleh tahu... Namaku Ayu Wandira. Kalian pasti bukan orang sini. Saya yakin tuan-tuan ini pasti putra bangsawan. Saya dari Tumapel Singosari. Dan kawan saya ini dari Wengker. Kami mau ke kota Raja Majapahit. Mau belajar di sana. Maaf, Nini orang sini? Saya dari Dusun Randu Wadon di sebelah barat. Mau ke Pasuruan 1. Sayang, arah kita berbeda. Sebenarnya saya punya paman di Majapahit. Tapi saya kurang suka kehidupan kota. Punya saudara di Pasuruan 1? Ibu saya di sana. Oh. Mungkin sayalah satu-satunya manusia yang terlahir paling bejat di muka bumi ini. Tidak pernah saya mampu mengendalikan hawa nafsu saya. Yang selalu muncul dalam hati adalah perasaan dengki dan dendam. Entah sudah berapa ribu jiwa yang tidak berdosa yang menjadi korban kekejaman dendam saya.
Tuan sedang menyesali dosa-dosa. Satu yang paling menyiksa batin saya adalah perlakuan saya kepada Mesin. Saya telah melakukannya dengan sangat licik. Bagaimana dengan dosa-dosa Tuan yang lain? Tuan tidak menyesal? Itu tanggung jawab saya kepada Dewata. Karena semuanya saya lakukan dengan secara jantan. Tetapi dosa saya kepada Mesin, hanya dia yang bisa memaafkan. Minum dulu wedangnya. Keburu dingin. Saya sangat mengharapkan bisa menjumpai Mesin dan meminta dia mengampuni saya. Saya bersedia mencium telapak kakinya. Saya mau menjadi budaknya seumur hidup, asal dia mau mengampuni saya. Akhirnya kemalaman juga. Desa apa ini? Sebaiknya aku tidur di bilik jaga. Shh. Lihat, ada orang mencurigakan. Ikuti dia. Pasti maling. Siapa kamu? Sabar bapak-bapak. Saya orang baik-baik. Saya kemalaman. Kelihatannya memang orang baik-baik. Biarkan saja dia tidur di sini. Kalau orang baik-baik, bagaimana? Kalau dia ternyata mata-mata rampok. Betul. Kita tangkap saja. Kita seret ke rumah Rakep Pamintihan. Ikut kami ke rumah Ki Bekal. Apa perlu membangunkan Ki Bekal? Kasian, mungkin beliau perlu istirahat. Jangan jawab. Yang boleh bicara di sini kami, bukan kamu. Ayo cepat. Jangan berani kasar kepadaku. Tidak semua wanita bisa kalian perlakukan seenaknya. Hentikan! Hei, hentikan itu! Ada apa ini? Hah? Kok laki-laki berkelahi sama perempuan? Ada apa? Kami curiga. Dia itu mata-mata rampok Ki Bekal. Waktu kami suruh menghadap Ki Bekal, malah ngelawan. Saya semakin yakin. Dia itu bukan perempuan baik-baik. Siapa kamu, Nduk? Begini Pak Tua, saya kemalaman. Desa ini sudah sepi. Waktu saya mau tidur di bilik jaga, tiba-tiba togok-togok ini mengepung dan membentak-bentak saya. Terpaksa saya melawan. Kalau begitu kamu tidur saja di rumah saya, ya? Maafkan anak buah saya. Semua ini mereka lakukan demi keamanan desa. Mari. Iya. Tidak ada orang yang bernama Mesin. Paman asli orang Pasuruan 1. Memang ada juga tapi wanita di sini. Tapi namanya Nyai Paricara. Mungkin Biong Mesin mengganti namanya. Setahu saya tidak, Nduk.
Semenjak dia dibawa Tabib Wong dari lereng Gunung Arjuna dulu, namanya sudah Nyai Paricara. Ya, kalau Nduk masih penasaran, besok saya ajak ke rumahnya. Terima kasih, Rake. Tidak pantas. Putra seorang empu kok menumbuk rempah. Biarkan sekarang saya menjadi sampah. Paman Wali Kadep. Paman. Ya, Nyai. Paman, kenapa orang itu masih saja di tempatmu? Saya tidak suka. Kasihan dia, Nyai. Matanya buta. Dia juga cerita, untuk makan saja, dia harus menunggu belas kasihan orang lain. Baik. Saya takkan pernah menghalangi orang yang ingin menolong orang lain. Tapi saya tidak mau dia menginjakan kakinya di rumah saya. Paman, katakan pada orang itu. Baik, Nyai. Aduh. Fungkulun. Berikan kesempatan pada hamba untuk minta ampun padanya. Benar, ini memang rumah Biung Mesin. Dulu saya pernah kemari sama Paman Kamandanu, Bibi Sakawuni, dan ini Raga Runting. Oh ya? Jangir! Jangir! Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, tolong temani saya mencari jamur rumput menjangan ya. Sekarang ambil arit dan keranjangmu. Cepat sedikit ya. Baik, Nyai. Rake, ada apa kemari? Sakit apa dia? Tidak. Ini, si genduk ini mengaku sebagai putri Nyai. Tapi nama ibunya berbeda dengan nama Nyai Paricara. Saya Putri Biung. Nama saya Ayu Andira. Biung Raga Runting tidak bisa mengantarkan saya. Dia mau naik ke gunung, bertapa. Ayu, kau sudah begini besar anakku. Kau telah menyusahkan pamanmu Kamandanu, anakku. Bahkan kami mengira kalau kau sudah mati. Saya tidak betah hidup di Majapahit, Biung. Saya minggat dan pulang ke rumah Biung Raga Runting. Anak. Bagaimana tarian dua genduk ini, Gusti? Saya curiga dia ini keturunan ular, Paman.
Tapi saya kurang suka perempuan seperti dia, Paman. Maaf, Gusti Prabu. Ada apa dengan Husparini? Dia seperti padang pasir. Tidak pernah kenyang menyerap air. Terus terang, apa yang dilakukan Gusti Prabu tidak mencerminkan seorang raja yang baik. Bahkan sudah 2 kali dalam satu sasi ini, beliau tidak hadir di Balai Pasamuan. Padahal, hampir semua betara juga para adipati hadir semuanya. Harus ada yang bisa menasehatinya. Mestinya Kakang Nambi bisa melakukan itu. Maaf Gusti Dewi, suara saya sama sekali tidak didengar. Gusti Prabu lebih percaya kepada Halayuda. Jadi, agak sulit. Dan saya tidak berhak melarang siapapun untuk dekat Gusti Prabu. Menurut Emban Tua, yang mengurus dapur di dalam Putra Prabu, hampir setiap malam Halayuda selalu membawa perempuan-perempuan ke dalam. Ini sudah tidak benar. Kalau Dinda Indaswari tidak bisa menegur putranya, maka aku yang akan menegurnya. Sebaiknya Yunda Dewi yang menegurnya, karena selama ini Kalagema hanya takut kepada Yunda. Apa tidak boleh seorang raja menyalurkan kesenangannya? Terus terang, hamba tidak ingin seperti Ramanda Prabu yang mati muda karena hanya memikirkan negara. Ini perbuatan dungu saya kira. Saya tidak pernah melarang orang untuk melampiaskan kesenangannya. Tapi, jangan sampai kesenangan itu mengorbankan kewibawaan dan harga diri. Apalagi harga diri Nanda sebagai seorang Prabu. Maaf Bunda, hamba tidak pernah mendengar kalau ada kesenangan yang mampu menghancurkan harga diri. Oh, banyak sekali. Orang yang gemar minum arak, harga dirinya hancur manakala dia mabuk. Nanda pernah melihat orang mabuk? Tidak ada seorang pun yang hormat kepada pemabuk. Apakah dia masih terhormat kalau karena mabuknya dia terkapar di atas tumpukan sampah? Hamba tidak pernah bermabuk-mabukan, Ibunda. Sebagai Ibu Suri, Bunda wajib memberi nasihat kepada Nanda Prabu. Karena bagaimanapun, kami pernah ikut menderita untuk membangun negeri ini. Sebenarnya, apa yang Ibunda inginkan dari saya? Hentikan kegemaran burukmu. Hentikan Nanda Prabu merendahkan harkat wanita dengan menjadikan mereka pelampiasan nafsu semata. Karena ibumu dan istri-istri ayahandamu yang lain juga wanita. Oh, masih mau merampok? Nyawamu lebih berharga. Letih sudah kaki menyelusuri lembah, tapi perjalanan tidak kunjung usai. Tidak terperi luka, carut marut oleh onak duri. Oh, perih luka ternyata jauh lebih perih jiwa. Gemulung halimun menutup jalan, semua jalan. Tapi
aku tetap ingin pulang. Dewa, kembalikan masa bocahku ke dalam jiwa. Kembalikan senyumku yang sirna oleh amarah. Seorang penjahat yang ingin tobat dan mati dalam keadaan terampuni semua dosa-dosanya. Sebenarnya, siapa dia, Byung? Byung tidak kenal siapa dia, Ayu. Waktu Byung pulang dari desa Sirnagale, orang itu pingsan di tengah jalan. Kemudian Paman Wali Kadep menolongnya. Dan ternyata orang itu buta. Karena kasihan, maka Paman Wali Kadep membiarkan dia untuk sementara tinggal di pondoknya. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma kasihan saja. Sebaiknya jangan mudah kasihan kepada orang yang belum kamu kenal, Ayu. Walaupun keadaannya begitu menyedihkan. Ayu, di dunia ini begitu banyak topeng-topeng yang dipakai oleh manusia untuk mencapai apa yang diinginkan olehnya. Ada topeng duka nestapa, topeng yang gembira, topeng penuh amarah, bahkan ada juga topeng kejujuran. Kita tidak akan bisa hidup kalau hati kita dipenuhi kecurigaan. Semua yang Byung katakan adalah kecurigaan. Ayu, Byung telah melewati masa-masa tanpa curiga. Persis seperti apa yang kamu katakan itu, Ayu. Kau tahu, hasilnya adalah penderitaan. Byung menjadi permainan dari nasib karena kejujuran dari Byung sendiri. Kau jangan bicara soal kekecewaan. Karena hampir separuh hidup Byung telah dipenuhi oleh kekecewaan, Ayu. Maafkan Ayu, Byung. Jangan dekati orang itu. Byung tidak suka. Iya. Tidak ada yang pantas ditakuti. Saya berjanji akan membawamu ke Majapahit. Kalau saya sudah menjadi seorang raja, saya tidak ingin diganggu oleh siapapun juga selama saya menggapai rembulan. Saya minta pengertianmu yang tulus. Juga Ibu. Yang penting niat Kakang tidak bengkok. Kalau sampai Kakang mengkhianati saya, mudah-mudahan Dewa tak akan menurunkan kutukan kepada Kakang. Si Tangsu, mana mungkin aku bisa mencintai wanita lain selain kamu? Apapun yang saya lakukan adalah demi masa depan kita, kan? Maka lahirlah terah baru di tanah Jawa ini. Kalau aku berhasil, kamulah permaisuri yang dapat menurunkan terah Rakuti.
sangat mencintai kakak. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup tanpa kakak. Jangan ada air mata, Si Tangsu. Kita sudah sampai. Ayo turun, Cak Ayu. Ayo. Sudah datang, Gusti. Ada 3 orang. Aku muak diperlakukan seperti ini, Paman. Aku seorang raja. Kenapa harus seperti maling untuk mendapatkan semua kesenangan yang aku inginkan? Hamba sendiri sebenarnya tidak tega, Gusti Prabu. Tapi mau berbuat apa? Patih Nambi sangat besar pengaruhnya pada Ibu Suri. Gusti Prabu akan mendapat masalah kalau sampai berani menentang Gusti Tribhuwaneswari. Tapi aku seorang Prabu, Paman. Betul, Gusti. Hamba sangat yakin Gusti Prabu pasti akan mampu menentang Ibu Suri. Tapi akibatnya yang pasti, hamba akan disingkirkan dari sisi Gusti. Walau hamba rela, kalau untuk itu, Gusti akan menemukan kebahagiaan. Saya tidak mau berpisah dengan Paman. Kalau perlu, Patih Nambi akan kupecat. Kita akan berhadapan dengan semua prajurit Majapahit. Dan terutama, Bala Bayangkara Gusti sendiri. Aku tidak mengerti apa makna semua ini. Apa mungkin Bala Bayangkara yang seharusnya melindungi rajanya akan menodongkan senjata ke arahku? Tentara Bayangkara harus tunduk kepada Rakrian Tumenggung. Dan Rakrian Tumenggung sangat tunduk pada Patih Nambi. Itu kenapa hamba mengusulkan kepada Gusti untuk menyiapkan pasukan khusus di bawah Dharma Putra yang perintahnya langsung oleh Gusti Prabu sendiri. Para calon tanda itu hamba arahkan ke sana. Paman benar-benar pintar. Kelihatannya Tuan Halayuda mau main sendiri. Celakanya, semua itu atas persetujuan Gusti Prabu Jayanegara. Saya yakin Gusti Prabu tidak menyadari bahwa pendidikan calon penggawa itu sebenarnya disiapkan Halayuda untuk mengimbangi Bala Bayangkara Raja. Apa tujuan Tuan Halayuda sebenarnya? Yang paling penting bagi orang seperti dia, semua tujuan bisa tercapai. Segala macam cara akan dia tempuh. Gusti Prabu, biasanya mereka akan melakukan desas-desus dan adu domba. Hamba memperkirakan kalau Gusti Putri Tribhuwana Tunggadewi maupun Gusti Putri Dyahwiyat Raja Dewi sudah punya suami, orang-orang itu akan mempergunakan suami Tunggadewi dan Dyahwiyat untuk menggerogoti kekuasaan Gusti. Dinda Tribhuwana dan Dyahwiyat tidak akan mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Gusti Prabu, sebenarnya kalau yang lahir dari Gusti Ratu Gayatri bukan wanita, tentu dialah yang akan menjadi Prabu. Gusti Tribhuwaneswari dan juga Gusti Mahadewi pasti akan lebih memihak Gusti Gayatri daripada Ibunda Gusti Prabu, Putri Indaswari. Sebagai sesama putri Prabu Kertanegara, Paman yakin adik-adikku akan tega mengkhianatiku? Kekuasaan tidak pernah mengenal adik, kakak, bahkan orang tua sekalipun. Saya dengar Halayuda gencar mempengaruhi Gusti Prabu Jayanegara untuk menjadikan para tanda yang sedang dibinanya sebagai Dharma Putra, supaya prajurit istimewa yang dia siapkan, wewenangnya bisa melebihi Bayangkara Raja. Terus terang, yang hamba cemaskan bukan adik-adik Gusti Prabu, tapi siapa yang akan menjadi suami mereka.
Dan mereka yang akan menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka kepada Gusti Prabu. Lalu, apa saran Paman? Pilihan yang terbaik adalah Gusti harus menghalangi Tribhuwana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi untuk mendapatkan jodoh dengan cara apapun. Kalau perlu, jadikan mereka istri Gusti. Paman, mereka masih sedarah denganku. Aku bisa dijadikan bahan tertawaan para betara negeri tetangga. Orang akan menganggapku sakit jiwa. Memang sulit, tapi paling tidak Gusti harus mampu menghalang-halangi siapa yang mau menjadi suami kedua adik Gusti. Lalu apa yang harus kita lakukan, Gusti? Ini permainan tingkat atas Kamandano. Saya yakin Halayuda telah mempersiapkan segala sesuatunya sejak lama. Dan dia menunggu saat yang tepat untuk memulainya. Hamba tidak ingin orang-orang lama yang berada di sekeliling Gusti mempergunakan suami Tribhuwana maupun Raja Dewi untuk kepentingan mereka dan merongrong kekuasaan Gusti Prabu. Iya. Berbahaya. Bisa terjadi perang saudara. Kalau segala wewenang Balabayangkara dilangkahi begitu saja oleh para Dharma Putra. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada negeri ini. Oleh karena itu, saya minta Tuan untuk tetap mendampingi saya. Langit, jangan peluk akhir perjalananku. Aku masih punya rindu yang belum pupus. Jemariku belum lagi menyentuh bayang-bayang mimpiku. Oh, jagat Dewa Batara, sejuta kutuk pasu kutadah dengan dada terbuka. Tapi belum juga kau satukan aku dengan anak-anakku. Oh, hanya rindu yang meratapi dosa-dosaku membusuk. Kenapa Ayu tidak boleh menemui lelaki buta itu? Terus terang, Ayu terenyuh mendengar larik-larik syair yang dilantunkannya. Ayu kasihan. Ayu anakku, siapapun akan merasa kasihan. Karena syair itu dilambari sihir pemikat. Apa sebenarnya maksud Biyung? Sekarang Biyung menuduh dia sebagai tukang sihir. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya siapa dia? Jangan sembunyikan apapun kepada anakmu, Biyung. Tidak ada yang Biyung sembunyikan. Biyung hanya khawatir kalau Ayu terpengaruh oleh lantunan syairnya itu. Kamu punya bapak. Anak kambing pun punya bapak. Anak kerbau, anak menjangan, semuanya pasti punya bapak yang menitiskan keturunannya. Tapi aku tidak. Entah di mana ayahku. Nini sudah menanyakannya kepada Nyai Paricara. Biyung tidak pernah mau mengatakannya. Mulai besok, saya tidak mau lagi melihatmu di lingkungan rumah ini. Sekarang pun saya akan pergi dari sini. Kalau Nini mau memaafkan dosa-dosa saya ingin kematian saya tidak akan memanggul dosa atas perbuatan jahat saya kepadamu. Masih bisa kau bicara seperti itu? Apa pernah kau membayangkan bagaimana perihnya seluruh hidupku harus menanggung rasa malu
karena mengandung tanpa suami. Bagaimana rendahnya derajatku di mata ayah dan adikmu, dan kau telah menjadikan aku lebih rendah dari sampah. Bapak kenapa? Bapak kesandung, Duk. Maklum, orang buta. Saya mintakan obat sama biung mesin ya, Pak. Biung? Iya. Kenapa, Pak? Tidak apa-apa. Saya kira Nyai Paricara tidak punya anak. Saya memang baru beberapa hari di sini. Sebentar ya, Pak. Saya ambilkan obat. Anakku. Akhirnya kau pertemukan juga aku dengan dia. Terima kasih, Batara. Orang buta itu memang memuakan. Sudah tahu matanya buta, tapi tidak pernah tahu diri. Sudah beberapa kali dia jatuh dan juga terluka. Namanya juga orang buta. Ayu benar-benar kasihan, Biung. Ayu membayangkan seandainya Bapak Ayu buta seperti dia. Ayu, suruh si Jangir atau Paman Wali Kadep yang mengobati. Terima kasih. Perih, Pak? Iya. Tapi lebih perih lagi hati saya. Hati? Kalau anak saya masih hidup, pasti dia sudah sebesar kamu. Bapak punya anak? Iya. 2 orang. Yang satu lelaki, yang satu lagi Bapak tidak tahu. Karena Bapak berpisah dengan wanita yang mengandung anak Bapak. Siapa wanita itu, Bapak? Dia seorang wanita yang sangat cantik dan berbudi luhur. Kulitnya langsat karena dia berasal dari negeri seberang. Siapa namanya? Nini. Ayu? Ayu? Iya, Yung. Saya dipanggil Biung, Pak. Mudah-mudahan luka Bapak cepat sembuh. Terima kasih, Induk. Anakku. Biung kenapa? Pusing? Biung kekurangan jamur hitam dan juga kayu secang. Apakah Ayu bisa mencarikannya di hutan? Tapi Ayu tidak tahu tempatnya di mana, Biung. Nah, kau bisa pergi dengan Jangir. Bagaimanapun juga kau harus belajar tahu tentang obat-obatan, supaya kau bisa membantu Biung nantinya. Jangir?
Iya, Nyai. Ada apa, Nyai? Jangir, temani Ayu Wandira mencari jamur hitam dan kayu secang di hutan. Kamu siapkan keranjangnya ya? Iya, mari. Banyak ya? Saya minta Kisanak, pergilah sekarang juga. Saya tidak peduli apapun alasannya. Saya tidak mau kebahagiaan saya sekarang kembali ke Renggut. Sekarang pun saya cukup bahagia, Mesin. Kalaupun Dewata akan mencabut nyawa saya saat ini, saya siap. Tapi ada dua permohonanku kepadamu, Mesin. Maafkan dosa-dosaku. Dan yang kedua, katakan pada Ayu Wandira bahwa saya adalah ayahnya. Sekarang pergilah. Itu untuk bekal perjalananmu. Paman Wali Kadep. Ya, Nyai. Ada apa, Nyai? Paman, antar dia sampai batas desa. Baik, Nyai. Lihat, gadis kampung itu lumayan juga. Pakaiannya kumal begitu? Apa Baginda Prabu mau? Kan ada tukang dandannya. Biasanya dimandikan dulu, baru dilulur, dan dikasih baju bagus. Lalu dibawa ke pesanggerahan. Sudah, jangan banyak ngomong. Tangkap dia. Mau apa kalian? Ikut kami, Nduk. Kami ditugasi Gusti Rake mencari orang untuk dijadikan dayang. Kisanak harus minta izin dulu kepada bopo saya. Tidak usah. Nini sudah membunuh mereka. Kita bisa celaka, Nini. Kita bisa dihukum. Tenang, Jangir. Mereka cuma pingsan. Lelaki kurang ajar seperti itu memang harus diberi pelajaran. Kucium wangi kayu cendana di antara semerbak wewangian bunga. Satu-satu borok dosaku mengering sudah. Satu-satu bayangan masa datang kembali terasa benderang. Pukulun
Terima kasih. Saya tidak sangka, ternyata Nini bisa silat. Kata Bopo, Nyai Paricara juga ahli ilmu kanuragan. Sekedar untuk menjaga diri, ilmu silat itu perlu. Saya tidak bisa membayangkan Nini kalau Nini tidak menolong saya. Oh ya? Iya. Tuan Dwi Pangga, kenapa tiba-tiba ada di sini, Tuan? Cepat, bantu aku mengangkat dia. Aku gembira. Akhirnya Britu Mapel menyambut baik usulku dan mengirim kalian kemari. Sebab keniatan mendiang Kanda Prabu adalah amal suci bagiku. Ayahanda Betara sangat tersanjung oleh surat Gusti Prameswari. Itu kenapa secepatnya ayahanda mengirimkan hamba kemari. Sekalian mempelajari cara terbaru pengairan sawah di Majapahit. Bagaimana dengan Ananda Kuda Merta? Brewengker sangat setuju dengan rencana Gusti Prameswari. Kamu sendiri? Kecantikan Dinda Diahwiyat Raja Dewi masyhur sampai ke pelosok-pelosok desa di Wengker. Sangat tidak masuk akal kalau hamba menolaknya. Kata-katamu indah dan santun Kuda Merta. Aku senang. Kapan-kapan kalian akan kuundang ke rumah untuk berkenalan dengan Diahwiyat dan juga Tribuana Tunggadewi. Siapa mereka, Rakuti? Maaf, apakah tuan-tuan ada keperluan dengan Tuan Halayuda? Sama sekali tidak. Kami hanya kebetulan lewat dan tertarik melihat latihan kanuragan yang hebat. Kami tamu Gusti Prameswari. Maaf kalau mengganggu tuan-tuan. Siapa? Tamu Gusti Prameswari. Kelihatannya pemuda yang beringas itu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Rakuti, coba kehebatannya. Baik, Tuan.
Semua berkumpul. Kalian diterima sebagai calon tanda. Aku tidak mau selama dalam pendidikan ada yang malas, pengecut, dan tidak patuh terhadap aturan. Paham? Paham. Aku pimpinan kalian di sini. Hanya kepada aku dan kepada Gusti Prabu Majapahit. Kalian boleh patuh. Mengerti semua? Mengerti. Rasmi dan Rakuti akan menunjukkan asrama kalian, yang sekaligus tempat latihan kalian selanjutnya. Terus terang, tadi siang Nyai Paricara marah-marah kepada Tuan Arya Dwi Pangga dan menyuruh segera meninggalkan rumah ini. Ayu Wandira, ada apa? Ternyata Biyung membohongi saya. Itu sebabnya kenapa Paman Dwi Pangga pergi dan akhirnya terprosok ke dalam jurang. Kenapa Biyung membohongi saya bahwa dia yang berkeras ingin pergi dari sini? Biyung cuma mengingatkan dia kalau dia sudah terlalu lama tinggal di sini. Itu sama saja mengusir dia. Tuan rumah berhak menyuruh tamunya pergi kapan saja. Dia orang cacat, Biyung. Kenapa Biyung tega melakukan itu? Dia sudah cacat waktu ditolong. Selama ini Biyung berbaik hati, telah membolehkan dia untuk tinggal di sini. Tapi dia tetap seorang tamu yang ada batasnya di sini. Dia harus pergi dari rumah kita, Ayu. Biyung kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biyung kejam tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biyung. Dia telah menghancurkan masa depan Biyung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu apa yang telah dia perbuat pada Biyung. Tanyakan. Sesudah itu kau boleh menilai Biyungmu ini. Mengerti?